Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sholih dan sholihah kelas 6. Untuk materi PADB kali ini, Bu Nana ingin membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ayah Umar bin Khattab bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, yaitu kaum Quraisy. Ciri-ciri fisik Umar bin Khattab: beliau bertubuh sangat kekar, urat-urat ototnya kemerah-merahan, telapak tangan dan jari tangannya kasar, bahunya bidang, dan mempunyai postur yang tinggi. Umar bin Khattab masuk agama Islam pada tahun kelima kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar adiknya yang bernama Fatimah dan suami adiknya yang bernama Sa'id bin Zaid membaca Al-Quran surat Thaha ayat 1 dan 8. Saat itu Umar sangat marah ketika mengetahui adiknya dan suaminya telah masuk Islam. Umar kemudian mendatangi rumah adiknya. Nah, pada saat itu mereka sedang membaca Al-Quran surat Thaha ayat 1 dan 8. Melihat Umar datang, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran miliknya. Dengan wajah penuh kemarahan dan suara lantang, Umar menanyakan apa yang dibaca oleh Fatimah. Fatimah merasa ketakutan melihat kemarahan kakaknya. Umar kemudian memaksa Fatimah untuk menunjukkan apa yang tadi dibacanya. Akhirnya Fatimah menyerahkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Umar pun membaca tulisannya yang ada pada lembaran tersebut. Surat Thaha ayat 1-8 yang artinya, Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Setelah mendengar ayat-ayat tersebut, maka hati Umar bergetar dan segera ingin memeluk agama Islam. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah yang sedang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat yang lain yang berada di rumah Arqam bersujud syukur atas keislaman Umar, karena sebelum menjadi Islam, Umar sangat kejam terhadap umat muslim. Setelah Umar masuk agama Islam, menambah keberanian kaum muslimin menyatakan keislamannya tanpa sembunyi-sembunyi. Gelar Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Abu Hafs, disebut Abu Hafs karena tegas dalam pendirian. Yang kedua Al-Faruq, karena beliau mampu membedakan yang hak dan yang batil. Julukan yang ketiga adalah Singa Padang Pasir karena keberanian beliau ketika berperang dan beliau selalu berada di barisan terdepan. Yang keempat Abu Faiz karena beliau mempunyai kecerdasan. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah tahun 634 Masehi setelah Abu Bakar wafat. Beberapa hal yang dilakukan saat beliau menjadi khalifah adalah yang pertama, mendirikan Baitul Mal atau rumah zakat.
Yang kedua, membentuk dewan hakim. Yang ketiga, membagi kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi dan mengangkat gubernur, yaitu di Madinah, Mekah, Syria, Basrah, Jazirah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang keempat, menetapkan kalender Islam, yaitu menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang kelima, membentuk jawatan pos. Yang keenam, mendirikan Diwan Al-Kharaj, yaitu yang mengurusi pajak. Yang ketujuh, mendirikan Diwan Al-Jun yang mengurusi keuangan. Yang kedelapan, beliau mengadakan perbaikan jalan-jalan umum. 9. Memperbaiki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 10. Membentuk lembaga yang bertugas memberi santunan kepada anak yatim, orang tua, dan wanita menyusui. 11. Membuat lambang negara, yaitu bulan dan bintang. Yang ke-12, membentuk angkatan perang. 13. Beliau membuat mata uang dinar, yaitu mata uang yang berwujud emas, dan mata uang dirham yang terbuat dari perak. 14. Memperluas daerah kekuasaan Islam, yaitu Iskandaria atau Alexandria, Persia, Damaskus, Yerusalem, Mesir, Palestina, Suriah, dan Baitul Maqdis. Yang ke-15, membentuk lembaga negara seperti Dewan Militer dan Badan Permusyawaratan Para Sahabat. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar wafat karena dibunuh oleh virus yang dikenal dengan nama lain Abu Lu'lu'ah. Umar dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di kompleks Masjid Nabawi. Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah tegas. Kita harus bisa tegas terhadap teman yang mengajak untuk menjahili teman yang lain. Kita harus tegas menolak dan mengingatkan pada teman itu agar tidak menjahili teman yang lain. Yang kedua, pemberani. Kita harus berani mengemukakan pendapat dalam diskusi dan harus berani mengatakan yang benar. Misalnya ada teman yang mencontek, kita harus berani melaporkan kepada Bapak Ibu guru atau berani mengingatkan. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat adalah adil. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Sebelum Bu Nana akhiri, Bu Nana ingatkan agar kalian sholat tepat pada waktunya. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, sholat duha, zikir pagi dan zikir sore, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.